Shalom, tetap semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, apakah Yesus mempercayai saya? Apakah Yesus mempercayai saya? Firman Tuhan saat ini adalah bagian yang pertama, dan minggu depan saya akan menyelesaikan bagian akhir, bagian kedua dari tema firman Tuhan. Apakah Yesus mempercayai saya? Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita. 2 Timotius 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini sangat spesial. Mengapa sangat spesial? Karena firman Tuhan ditujukan kepada para hupernikau. Atau Anda calon hupernikau. Apa maksudnya itu? Kalau saudara perhatikan, dalam tema pelayanan saya di tahun 2020, saya menulis hupernikau, melahirkan hupernikau. Mungkin ada di antara saudara yang belum memahami kalimat ini. Nah, saya akan jelaskan untuk saudara saat ini. Apa itu hupernikau? Hupernikau adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya pemenang total. Hupernikau artinya pemenang total. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia hanya dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya, kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah hupernikau, pemenang total. Pertanyaannya, pemenang total terhadap apa? Pemenang total terhadap satu, kuasa dosa. Yang kedua, pemenang total terhadap tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, pemenang total terhadap sistem dunia yang melawan Allah. Kita adalah pemenang total. Para hupernikau. Mengapa kita bisa mengatakan seperti itu? Sebab hidupku yang sekarang ini bukan lagi diriku, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang sekarang ini bukan lagi diriku, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus adalah pemenang total. Yesus pemenang total terhadap kuasa dosa. Yesus pemenang total terhadap tipu muslihat iblis. Yesus adalah pemenang total terhadap sistem dunia yang berontak melawan Allah. Dan Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Berarti kita juga adalah pemenang total. Kita adalah hupernikau. Amin. Mari katakan kepada diri saudara, saya adalah hupernikau. Ayo katakan. Sekali lagi, saya adalah hupernikau. Nah, mari kita kembali kepada nats kita saat ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dikatakan tadi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Saudara, kalau kita berkata, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pernyataan ini harus kita buktikan. Untuk menjawab, apakah Yesus mempercayai saya? Kita berkata, ya, saya dapat percaya. Karena ada 3 hal yang dapat kita buktikan agar Yesus percaya kepada kita. Yang pertama, Yesus dapat mempercayai saya karena saya, yang pertama, mengenal iman Alkitabiah yang benar. Mengenal iman Alkitabiah yang benar. Arti kata mengenal yaitu mengetahui atau mengerti. Arti kata Alkitabiah yaitu berkenaan dengan Alkitab. Jadi mengenal iman Alkitabiah yang benar artinya mengetahui atau mengerti iman seperti apa yang berkenaan dengan Alkitab. Saudara dan saya berkata, kita mengenal iman Alkitabiah yang benar. Artinya, kita mengetahui atau mengerti iman seperti apa yang berkenaan dengan Alkitab secara benar. Itulah arti mengenal iman Alkitabiah yang benar. Lalu dasar firman Tuhannya untuk menjelaskan hal pertama ini apa? Bahwa saya mengenal iman Alkitabiah yang benar. Yang pertama, dalam 2 Timotius 3 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua dalam Yeremia 2 ayat 8 dikatakan, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, jika kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, maka kita pertama akan diberi hikmat Allah. Pengertian dan pengetahuan Allah. Di mana dengan hikmat Allah yang kita miliki, kita dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita berbuat dosa atau kompromi dengan dosa. Saya teringat dengan kesaksian seorang pendeta. Dia mengatakan, satu malam dia sedang membaca buku di ruang tamu. Tiba-tiba dia mendengar suara yang begitu ribut di luar rumahnya, menuju ke rumahnya. Dan tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam rumahnya sambil terbata-bata mengatakan, tolong saya pak, saya mau dibunuh pak, tolong pak. Tanpa minta permisi dia langsung masuk ke dalam. Dan pendeta itu berdiri, pindah duduk di kursi yang lain sambil tetap membaca buku. Lalu orang-orang yang banyak masa itu datang ke rumahnya dan berteriak, Pak pendeta, apakah Bapak melihat orang masuk ke dalam rumah Bapak? Lalu pendeta ini menjawab, sejak saya duduk di kursi ini, saya tidak melihat ada orang masuk ke dalam rumah saya. Lalu mereka mengatakan, oh maaf Pak, permisi. Dan mereka pergi. Saudara, ini yang namanya hikmat dari Allah. Pendeta itu tidak berbohong, dia tidak berdosa. Karena dia berkata, sejak saya duduk di sini, sejak saya duduk di kursi ini, saya tidak melihat orang masuk ke dalam rumah saya. Tadi waktu pria itu masuk, dia duduk di kursi yang satunya. Kursi yang pertama. Itu sebabnya dia pindah. Itu hikmat Allah.
Dan bukan hanya hikmat Allah yang diberikan kepada kita jika kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, tapi kita dituntun kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang membawa kita dapat mengenal Allah dengan cara yang benar. Artinya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya, kita akan menang total terhadap kuasa dosa. Menang total terhadap kuasa dosa. Jika kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, kita akan menang total terhadap kuasa dosa. Artinya, kita bisa berkata, aku pemenang total terhadap kuasa dosa. Karena hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Yesuslah yang akan menolong aku dan menetapkan setiap langkah-langkahku. Jadi sebagai Hupernikau, saudara, kita harus punya sikap hati seperti ini. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang aku lakukan, itu terjadi karena Yesus yang melakukannya di dalam aku. Saya ulang, ini penting. Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang aku lakukan, itu terjadi karena Yesus yang melakukannya di dalam aku. Bukan aku yang melakukannya. Hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Yesus yang melakukannya, sehingga tidak ada dasar untuk aku menjadi sombong. Tetapi, segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang masih aku lakukan, itu terjadi karena pikiran dan perasaan dan keinginan aku sendiri. Karena selama aku masih hidup, tabiat dosa itu tetap mengiringi hidupku. Maka aku harus segera minta ampun kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Martin Luther berkata, bertobatlah setiap hari. Itulah sikap hati para Hupernikau, pemenang total. Kita akan menang total terhadap kuasa dosa. Bukan hanya itu, kita akan menang total terhadap sistem. Atau yang kedua, kita akan menang total terhadap tipu muslihat iblis. Bagaimana itu bisa terjadi? Iblis sangat berpengalaman, ribuan tahun umurnya. Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Dengan kesetiaan kita bergaul intim dengan Yesus setiap hari, kita membaca firman Tuhan, mesbah doa, saat teduh, setia beribadah, menjadi pelaku firman Tuhan. Keintiman kita dengan Yesus itu membuat kita dapat mengenal Allah dengan cara yang benar. Dapat mengenal firman Tuhannya dengan cara yang benar. Sehingga iblis tidak bisa menipu kita dengan muslihatnya. Iblis tidak bisa menipu Yesus dengan muslihatnya. Dan karena bukan aku lagi yang hidup dalam diriku, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam diriku. Maka iblis pun tidak bisa menipu diriku dengan muslihatnya. Saudara, kita juga akan menjadi pemenang total terhadap sistem dunia yang melawan kepada Allah. Artinya, kita yang setia bergaul intim dengan Tuhan tidak akan lagi terbawa arus dunia yang berontak dan melawan Allah. Amin. Itulah dasar daripada firman Tuhan. Jika kita mengenal iman Alkitabiah yang benar. Dan sekarang kita melihat kenyataan kehidupan zaman akhir ini. Tadi firman Tuhan yang kita baca menjelaskan bahwa para imam, hamba Tuhan, atau orang-orang yang dipercaya untuk hal-hal rohani tidak lagi peka terhadap kehadiran Allah, terhadap kuasa Allah.
mereka berpikir bahwa mereka masih berkenan di hadapan Allah. Padahal Allah sudah meninggalkan mereka. Saudara, ironis sekali, zaman sekarang banyak hamba-hamba Tuhan berpikir mereka berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Allah sudah meninggalkan dia. Saudara bisa lihat penjelasan saya dalam khotbah saya di waktu yang lalu, dalam tema, hampir saja dia menjadi warga kerajaan surga. Yang saya bawa dalam Nats, Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, yang berkata, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang datang kepadaku dan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus tidak mengenal hamba-hamba Tuhan seperti ini. Seharusnya para imam di masa lalu bertanya, kenapa Tuhan tidak pernah hadir, tidak hadir lagi untuk memberkati bangsa Israel? Itu masa lalu. Nah, seharusnya para hamba Tuhan di masa kini, masa sekarang ini juga prihatin melihat tidak ada lagi kehadiran Allah, manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini. Mengapa? Ya saudara perhatikan. Perhatikanlah pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang banyak beredar, tidak lagi Alkitabiah. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang katanya mengenal Yesus, tapi sayangnya Yesus tidak mengenal mereka. Lalu bagaimana mereka bisa dipercaya oleh Yesus? Bagaimana Yesus bisa mempercayai mereka? Kenal saja tidak. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial sekarang ini, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang bisa dilihat, didengar oleh orang-orang Kristen. Kalau melihat kemajuan teknologi dan media sosial saat ini, saya senang, tapi juga sedih. Saya senang karena pemberitaan firman Tuhan sangat mudah diberitakan ke seluruh dunia, dan itu untuk menggenapi firman Tuhan dalam kedatangan Yesus Kristus pada kali kedua. Dalam Matius pasal 24 ayat 14, saya akan bacakan untuk saudara. Matius 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tapi sedihnya, pemberitaan firman Tuhan yang menyesatkan juga sangat mudah disebarkan sampai ke seluruh dunia. Firman Tuhan yang sesungguhnya bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak alkitabiah secara benar. Pemberitaan firman Tuhan yang tidak alkitabiah, yang sesungguhnya bukan firman Tuhan. Dan ini sangat-sangat membahayakan iman seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal pertama yang harus kita buktikan untuk menjawab pertanyaan, apakah Yesus mempercayai saya? Kita katakan ya, Yesus dapat mempercayai saya. Karena saya mengenal iman Alkitabiah yang benar. Sebagai para hupernikau, kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, poin yang kedua dan ketiga itu akan saya sampaikan di bagian kedua, bagian akhir khotbah dengan tema apakah Yesus mempercayai saya minggu depan. Jadi jangan sampai lewatkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali firman Tuhan kami sudah dengar, meteraikan dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam. Roh Kudus bimbing kami, ajar kami lebih dalam lagi supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik, Engkau terus memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi, jemaat, mereka semua yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan bagi hidup mereka, keadaan rohani mereka, Tuhanlah yang memulihkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka juga boleh semakin mengasihi-Mu lebih sungguh lagi, melayani-Mu lebih sungguh lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bagi yang mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkaulah tabib yang ajaib, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan kami. Dalam setiap persoalan pergumulan kami tetap mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus, sehingga kami tetap boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga saat ini buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau terus menjaga bangsa kami. Dan kami percaya bangsa Indonesia pun dapat melewati masa-masa sulit saat ini. Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Vaksin daripada COVID-19 juga Tuhan akan berikan segera. Dalam nama Yesus, Engkau berkati para medis, para ahli, pemerintah untuk dimampukan menyediakan vaksin untuk kami rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Dan Kau juga mampukan kami semua, khususnya anak-anak-Mu, untuk tetap melakukan protokol kesehatan, disiplin, sehingga kami menghargai nyawa kami, kesehatan kami. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.